Bab 347. Terima kasih pil emas yang diberi Doni. Jekrek. Pedang ini langsung mematahkan pedang di tangan Son Huo. Namun tangan yang memegang pedang itu retak dan terus bergetar. Ternyata tidak mati. Superior Master kelas 4 benar-benar tidak bisa diremehkan, kata Eric Qin dengan terkejut. Dia perlahan-lahan mengangkat pedang King Tong, menyeringai dan berkata, kamu bisa menahan pedang pertama, bagaimana dengan pedang kedua? Jurus 13 tebasan, potongan kedua. Sebuah teriakan kemarahan, cahaya pedang yang tidak tertandingi ditembakkan sekali lagi. Dibandingkan dengan pedang pertama, kekuatan pedang ini meningkat secara geometris. Wajah Son Huo tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa bersembunyi, hanya bisa menyambutnya lagi. Cekrek. Kali ini, pedang di tangan Son Huo benar-benar hancur. Pecahan pedang panjang itu terpecah seperti peluru menembak ke sekitarnya, membuat gunung penuh dengan lubang. Alis Eric Qin sedikit mengerut. Pedang kedua juga tidak bisa membunuh Son Huo, itu bukan sebuah pertanda baik. Eric Qin sekarang paling banyak hanya dapat memotong pedang ketiga. Jika pedang ketiga baru dapat membunuh Superior Master kelas 4, berarti pedang ini pasti tidak akan bisa membunuh Jeksu. Memikirkan hal ini, Eric Qin perlahan-lahan mencabut pedangnya. Cahaya keemasan muncul di tubuh dia, cahaya keemasan perlahan-lahan berkumpul di tinjunya. Sebagai perbandingan, mungkin tubuh fisik aku adalah keunggulan sebenarnya. Eric Qin bergumam rendah, lalu tubuh dia tiba-tiba menghilang, mendatangi ke samping Son Huo dalam sekejap mata. Jurus tinju sage. Aura pembunuh yang mengerikan meresap, pukulan ini mengandung keyakinan Eric Qin harus menang. Kekuatan menghancurkan dunia berpusat pada Son Huo, meledak dengan sebuah ledakan. Permukaan bumi mulai bergetar, gunung dengan radius puluhan meter sedikit runtuh. Seluruh ruang berubah menjadi hamparan putih luas, asap dan debu naik puluhan meter dalam sekejap. Melihat Son Huo dipukul ke permukaan bumi, Eric Qin berkata dengan suara rendah, pukulan ini seharusnya sudah akan berakhir, tidak akan membunuh dia kan? Eric Qin masih berpikir menggunakan Spirit Devouring Art untuk menyerap energi internal dia, jika dibunuh seperti ini saja, maka akan sangat disayangkan. Bum-bum. Asap berangsur-angsur turun, sebuah sosok besar menjulang. Hah? Eric Qin mengerutkan kening, hanya melihat di depan Son Huo, tiba-tiba menghalang seekor monster buas ganas yang sangat besar. Monster buas yang ganas ini berukuran sebesar sebuah gedung, sepasang matanya yang kotor membocorkan cahaya yang ganas, air liur yang menggantung di giginya, membuat orang merasa sangat menjijikkan dan kedinginan. Monster buas Superior Master kelas 5. Eric Qin memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, ada kejutan juga ada sedikit kekhawatiran. Daging monster buas itu jauh lebih tinggi dari manusia. Monster buas Superior Master kelas 5, dagingnya sama sekali tidak lebih lemah dari Eric Qin, bahkan lebih kuat sedikit. Namun yang mengejutkan Eric Qin adalah bahwa pil emas telah lama lahir di dalam tubuh monster buas tingkat Superior Master. Jika bisa menelan pil emas, pelatihannya pasti akan meningkat pesat. Eric Qin, kamu ternyata benar-benar memaksa aku sampai titik ini. Seluruh tubuh Son Huo berlumuran darah, kewalahan sangat parah. Dia bagaimanapun juga tidak kepikiran, sebuah Superior Master setengah langkah akan memaksa dia sampai titik ini. Wajah Eric Qin berangsur-angsur berubah menjadi serius, dia segera menampilkan jurus kekekalan tubuh, menaikkan energi internalnya hingga ekstrim, mengamati monster ini dengan waspada. Mengaum. Sebuah suara raungan ke langit, membelah malam yang panjang dan sunyi. Wosh. Meskipun badan monster buas ini sangat besar, tetapi kecepatannya malah mencapai ekstrim. Hampir dalam sekejap mata, monster buas besar mendekat ke tubuh Eric Qin. Bum bum bum. Kekuatan besar Eric Qin ini langsung terbang, menghancurkan batu yang tidak terhitung jumlahnya baru memaksa menstabilkan sosoknya. Sangat kuat. Ekspresi wajah Eric Qin serius. Jika bukan karena fisiknya kuat, tamparan ini takutnya sudah menamparkan menjadi daging cincang. Hancurkan dia. Son Huo meraung marah. Mengaum. Monster buas itu meraung dan bergegas kemari lagi. Pada saat ini, sebuah lampu merah bersinar,
tiba-tiba muncul dari saku Erikin. Firefox. Saat Erikin melihat Firefox merah meledak, tidak tahan ada sedikit terkejut. Dibandingkan dengan monster buas ini, sosok Firefox benar-benar terlalu kecil, sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Mengaum. Monster buas itu meraung ke arah Firefox, suara yang sangat keras, hampir menghancurkan gendang telinga orang. Namun saat ini, Firefox juga meraung ke langit, momentumnya sama sekali tidak lemah. Hahaha, Erikin, mengapa mengeluarkan hewan peliharaan kamu? Song Huo melihat adegan ini, hampir saja ketawa keluar air mata. Wosh! Detik berikutnya, sosok Firefox menghilang di udara, meninggalkan sebuah busur merah di udara. Senyuman di wajah Song Huo berangsur-angsur telah membeku. Karena Firefox tergeletak di atas badan monster itu, mematahkan tubuhnya dalam satu gigitan. Sial gigi perunggu. Bahkan Erikin juga tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Tubuh monster buas ini sama sekali tidak lebih lemah dari Erikin, tetapi di depan gigi Firefox, malah seperti sebuah gumpalan daging babi tidak tahan diserang. Mengaum. Monster buas itu meratap suara kesakitan, dia mengguncang-guncang tubuh sendiri dengan sekuat tenaga, tetapi masih tidak bisa menghentikan langkah Firefox. Kecepatan Firefox benar-benar sangat cepat, hampir merobek monster ini dengan memar dalam sekejap mata. Daging dan darah yang tidak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, langit sepertinya hujan darah, meliputi ruang lingkup beberapa meter. Di bawah rangsangan rasa sakit, monster buas ini jatuh ke dalam kondisi yang ganas, dia menghantam gunung dengan sekuat tenaga, melambaikan telapak tangannya yang besar tanpa pandang bulu. Tetapi ini sama sekali tidak bisa menghentikan Firefox. Sekitar 10 menit lebih, monster buas ini benar-benar jatuh ke permukaan bumi dan kehilangan napas. Kemudian, Firefox terbang kembali ke telapak tangan Erikin, wajahnya masih bergantung tampang galak dan imut. Erikin menepuk-nepuk kepala kecil dia, memuji dan berkata, kerjanya bagus. Firefox menggunakan kepalanya mengusap telapak tangan Erikin, sebuah tingkah yang memanja. Abnormal. Semua abnormal. Song Huo sepertinya gila, semua yang terjadi hari ini benar-benar menghancurkan pikiran dia. Pertama adalah digantung dan dipukuli oleh seorang superior master setengah langkah, kemudian monster buas dicabik-cabik oleh seekor hewan peliharaan, seukuran telapak tangan, ini membuat Song Huo tidak bisa menerima. Terima kasih kamu mengantarkan pil emas kemari untuk aku. Erikin memandangi mayat monster buas ini dan tidak bisa menahan ketawa. Song Huo mengertakkan giginya, dia berdiri, menoleh kepala lalu lari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Erikin mendengus dingin, dalam sekejap mata, lalu datang ke depan Song Huo. Pada saat ini Song Huo telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dia memandang Erikin dengan panik di wajahnya. Erikin tidak mau mendengarkan omong kosong dia, jadi langsung mengangkat tangannya, sebuah tamparan menamparkan kepala Song Huo. Jurus Spirit Eater. Erikin bergumam rendah, cahaya gelap tiba-tiba terkondensasi di telapak tangannya. Kemudian, sebuah energi internal mengalir di telapak tangan Erikin, menuju ke dalam tubuh. Ah! Rasa sakit yang luar biasa membuat Song Huo lebih buruk dari kematian. Tubuh dia gemetar seperti tersetrum listrik. Ekspresinya lebih terdistorsi lagi. Energi internal superior master sangat kuat, Erikin menghabiskan waktu 1 jam, baru benar-benar menyerap energi internal dia. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.